merupakan senyawa organik ya yang digunakan tubuh itu sebagian besar sebagai zat yang mengatur pertumbuhan maupun perkembangan, terutama yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Nah, jadi dia memang fungsinya adalah sebagai zat pengatur. Kebutuhan vitamin dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya dia akan berbeda bergantung kepada jenis vitamin apa. Sebagai contoh vitamin A. Jadi vitamin A itu dia kebanyakan banyak di buah-buahan yang berwarna merah atau orange. Itu kebutuhannya adalah 600 sampai 650 Re. Lalu ada vitamin D, dia kebutuhan dalam satu hari adalah 15 mikrogram atau 600 IU. Lalu juga ada vitamin C misalkan, itu dia kebutuhan dalam satu hari sebanyak 75 sampai 90 mg. Jadi setiap vitamin itu mempunyai angka kecukupan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita bicara untuk makanan dan juga makanan sehari-hari kan orang mungkin lebih familiar dengan istilah ini ya, isi piringku ya gitu ya. Oh, iya. Nah, gimana sih kemudian cara kita berpatokan dengan isi piringku supaya vitamin, nutrisi yang kita butuhkan setiap hari itu bisa terpenuhi? Oke, jadi di isi piringku itu kan gambaran sebuah piring yang mempunyai bagian-bagian tertentu. Nah, jadi kalau untuk makanan pokok itu dalam isi piringku adalah sepertiga dari piring makan dan sepertiga lainnya jadi sama porsinya itu adalah sayuran. Jadi porsi sayuran itu harus sama dengan makanan pokok. Lalu diikuti dengan porsi sayuran sebanyak 2/6 dari isi piringku dan 2/6 lainnya adalah protein. Nah, kalau kita bisa hitung, itu setengah piring adalah sayur dan buah-buahan. Dan di isi piringku itu kita memang dianjurkan mengkonsumsi beragam jenis makanan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan semua zat gizi yang kita butuhkan, selain beragam jenisnya juga beragam warnanya. Intinya kita harus mix and match makan makanan kita sehari-hari. Jadi nggak yang pagi, siang, sore makannya itu lagi. Jadi baiknya memang di mix ya. Pertanyaan dari Instagram @bincangsehat.tv yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Menin seputar bagaimana memenuhi kandungan vitamin dalam tubuh kita. Dari @santi_yana. Suami saya ada riwayat penyakit diabetes, anak kami masih balita. Apakah kami harus membatasi buah-buahan dengan gula yang tinggi agar mencegah anak kami terkena diabetes? Oke, jadi banyak orang mengira diabetesi atau orang dengan diabetes tidak boleh makan yang manis-manis sama sekali, termasuk buah yang manis. Hal tersebut menjadi para diabetesi itu jadi membatasi asupan buahnya. Faktanya, selain buah mengandung gula, buah juga mengandung banyak serat jika dikonsumsi dalam bentuk utuh. Tidak hanya diambil sarinya saja atau di jus dengan tambahan gula baru. Nah, serat juga ternyata dapat membantu pelepasan gula darah itu menjadi lebih lambat, sehingga gula darah itu tidak langsung meningkat setelah makan buah. Jika dibandingkan dengan gula dalam makanan lainnya seperti cake atau roti atau selai mungkin, tampaknya gula buah ini bisa menjadi sumber gula yang lebih sehat. Tapi ada tapinya nih Mas. Jadi kita harus juga memperhatikan yang namanya indeks glikemik. Jadi kemampuan karbohidrat dalam buah itu untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Karena buah itu memiliki kandungan indeks glikemik yang berbeda. Jadi indeks glikemik itu ada 3 jenis, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Dan untuk penderita diabetes memang lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan dengan indeks glikemik yang rendah dan sedang, menghindari adanya lonjakan gula darah yang sangat tidak teratur. Sekarang kita bicara Mbak Merin seputar kalau kelebihan vitamin, ini gimana sih kondisinya untuk tubuh kita? Apakah baik atau justru juga akan memperberat kerja organ kita nanti? Oke, pada dasarnya tubuh itu hanya mengambil vitamin yang dibutuhkan aja. Jadi jika dikonsumsi secara berlebihan, vitamin tidak akan diserap dengan baik oleh tubuh. Karena tidak ada manfaat dari kita mengkonsumsi vitamin yang lebih banyak dari jumlah yang direkomendasikan. Nah, apabila tubuh mengalami kelebihan vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, E, dan K, maka kelebihan tersebut akan disimpan tubuh pada hati, pada organ hati. Nah, namun apabila hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan tanpa ada pengawasan dari tenaga kesehatan, tentunya akan menyebabkan kondisi yang namanya hipervitaminosis yang berbahaya bagi kesehatan. Lalu beda halnya dengan vitamin larut air.
Jadi kalau kita mengkonsumsi lebih banyak atau melebihi kapasitas dari vitamin larut air, contohnya adalah vitamin B dan C, maka kelebihan tersebut akan dibuang melalui urin. Tapi nggak semuanya ternyata bisa dibuang melalui urin, ada beberapa juga yang nyangkut di tubuh, dan kalau itu dilakukan secara waktu yang lama, maka bisa memiliki efek toksik juga. Jadi seperti gangguan ginjal, gangguan saluran cerna maupun yang lainnya. Oke, jadi biasanya kalau untuk orang yang kelebihan, karena kan sekarang situasi lagi pandemi ya Mas ya, selain makan juga lagi bagus-bagusnya, tentu banyak juga mengkonsumsi suplemen. Nah, baiknya adalah sebelum mengkonsumsi suplemen harus tahu dulu kondisi badan kita. Kalau badan kita sehat, saya kira itu tidak perlu. Tapi kalau misalkan kita sedang terinfeksi virus yang ada, atau kita masuk ke dalam kelompok yang rentan, itu tentu perlu adanya suplementasi. Intinya, kalau kita masih sehat, masih bisa mengkonsumsi makanan utuh, terus menelan juga masih bisa, itu dengan mengkonsumsi makanan berpatokan kepada isi piringku dan gizi seimbang, bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral kita dalam satu hari. Jadi nggak perlu langsung buru-buru minta suplemen gitu, tapi makannya nggak benar, itu kan sama aja bohong. Jadi lebih baik memperbaiki asupan kita, nanti baru kalau misalkan dari asupan aja nggak cukup, baru kita lari ke suplemen bisa. Baik, terima kasih Mbak Melin sudah berbagi tips kesehatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Bincang Saati. Salam sehat.